Pemanasan global adalah salah satu ancaman yang dapat dirasakan oleh masyarakat hingga saat ini. Hal ini disebabkan karena meningkatnya efek gas rumah kaca yang ada di atmosfer yang dikarenakan pembakaran BBM ataupun penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar tentunya akan merusak ekosistem yang ada di dalam maupun di luar ekosistem hutan tersebut. Bahkan itu dapat merusak sistem kehidupan yang ada di muka bumi ini. Maka dari itu, kami merancang suatu usaha yang bernamakan Donasi Pohon. Selain dapat membantu untuk melestarikan lingkungan agar tetap asri dan hijau, hal ini juga dapat membantu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga dapat membantu mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa elemen-elemen BNC terkait untuk usaha donasi pohon ini, yaitu yang pertama segmen pelanggan. Contoh segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi konsumen yang kebutuhan karakteristik dan perilakunya berbeda-beda. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penentuan segmentasi pasar memiliki peran paling dasar dalam penentuan pasar sasarannya. Karena tahap ini akan mensegmentasikan berbagai jenis konsumen menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan. Jadi, segmen pelanggan dalam model bisnis kanvas ini yaitu donasi untuk alam yang dapat dilakukan semua orang, bahkan anak-anak dapat menjadi target pasar kita kali ini. Baik, yang kedua yaitu nilai unggulan. Menurut Feryasa, nilai unggulan adalah nilai-nilai yang ditawarkan oleh sebuah produk agar konsumen mau membeli produk kita. Nilai unggulan dapat mengacu pada keunggulan produk, keunikan produk, atau juga produk tepat guna yang dibutuhkan oleh konsumen. Namun nilai unggulan yang ingin kami tawarkan di sini ialah kegiatan yang dimana setiap orang dapat melakukannya, kebaikan dengan donasi serta turut andil di dalam kelestarian lingkungan. Hal ini termasuk keunikan dari rancangan usaha atau harganya yang terjangkau. Harga dari bibit pohon termasuk cukup terjangkau dengan modal yang tidak terlalu banyak. Adapun terkait dengan segmen pelanggan, kami salah satu yaitu orang pencinta lingkungan dan tentunya harga ini dirasa sangat murah. Maka dari harga itu, harga produk kami tawarkan bisa dapat bersaing di pasaran. Lalu nilai keunikan serta ciri khas produk. Desain produk yang menarik yang kami tawarkan merupakan bentuk donasi pohon yang bermanfaat ke depannya sehingga bisa menarik daya cinta lingkungan di masyarakat. Lalu nilai manfaat. Donasi pohon ini bermanfaat terhadap lingkungan karena dapat memberikan sumber penting untuk mencegah pemanasan global dari efek rumah kaca. 3. Saluran atau channel. Terciptanya usaha donasi pohon ini dikarenakan melihat di zaman sekarang penebangan pohon terjadi di mana-mana, sehingga terjadinya pemanasan global. Alangkah lebih baiknya jika kita melakukan penanaman pohon kembali dengan kualitas dan kuantitasnya yang terjaga. Dalam memasarkan produk, kami menggunakan saluran yang berupa e-commerce melalui marketplace aplikasi Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Dan juga pemasarannya dari mulut ke mulut. Artinya, informasi yang kami berikan kepada salah satu pelanggan akan diteruskan ke pelanggan lainnya. 2.4 Bina pelanggan atau customer relationship. Tujuannya agar produk bisnis ini dapat bersaing di pasaran tentunya. Pelanggan merupakan hal yang paling penting, karena dari merekalah kita dapat menjalankan produk usaha kita. Oleh karena itu, kita harus dapat memahami karakter mengenai customer relationship. Beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, berusaha mengenal pelanggan secara personal.
Kami akan melakukan pengenalan dengan pelanggan secara personal, terlebih dahulu dengan membaca ciri-ciri dari pelanggan mulai dari karakter mereka, budaya mereka, sehingga selain mereka nyaman dengan produk kami, mereka juga nyaman berkomunikasi saat proses transaksi. Yang kedua, menyimpan kontak pelanggan. Kontak ini nantinya dapat kita gunakan untuk mempromosikan produk dan dapat menginformasikan perkembangan dari tanaman yang kami pelihara. Yang kemudian meminta umpan balik dan saran dari pelanggan. Meminta umpan balik mengenai pelayanan dan kualitas yang kami tawarkan dapat meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan. Saran dari mereka sangat membantu dalam bisnis ini. Yang kemudian kami menerapkan nilai kesopanan dan kebaikan dalam setiap pelayanan, serta mempercepat pelayanan. Salah satu cara untuk tampil beda dari pesaing adalah menjamin pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, karena hal demikian akan membuat pelanggan merasa dihargai. Dan tidak lupa juga kami memberikan promo kepada pelanggan agar dapat terus berhubungan baik dengan pelanggan dan menarik pelanggan kembali untuk menggunakan jasa kami ini. Dan juga kami akan memberikan update rutin mengenai pertumbuhan pohon di platform kami, serta kami akan memberikan diskon dan penawaran untuk para pelanggan sesuai tingkatan. 2.5 Sumber penghasilan atau revenue system. Revenue system atau sumber utama penerimaan merupakan elemen dari bisnis model kanvas yang menjelaskan segala sumber arus dana yang dihasilkan perusahaan. Ada dua tipe yang ada dalam revenue system, yaitu transaction revenue dan yang kedua recurring revenue. Sesuai kesepakatan kami, pendapatan didapatkan dari hasil penjualan produk yang ada maupun yang akan dipesan terlebih dahulu. Hasil penjualan ini didapatkan secara tunai atau dibayar lunas. Kami menerapkan sistem pre-order di mana customer dapat memesan produk terlebih dahulu. Tipe revenue system yang terjadi adalah transaction revenue, di mana kami mendapatkan penghasilan atau arus kas masuk dari penjualan produk yang dilakukan dalam satu kali pembayaran. 2.6 Aktivitas utama atau key activities. Aktivitas yang dilakukan yang paling utama dari bisnis ini adalah melakukan penanaman pohon. Dimulai dari pemilihan benih dan bibit, persiapan peralatan, pembuatan media tanam dengan menggunakan pipa, dan melakukan aktivitas pemantauan tanaman selama beberapa hari sampai perjanjian yang ditentukan oleh pelanggan. Hal penunjang usaha yang kami butuhkan baik sumber daya manusia dan alatnya ialah yang pertama, sumber daya manusia meliputi pemasaran, penanaman bibit, perawatan, perizinan, partnership. Yang kedua, sumber daya alat yaitu sosial media dan alat editing. Dan ada beberapa kegiatan utama dalam beberapa aspek. Yang pertama, aspek pemasaran, dan ada 3 hal yang diperhatikan dalam aspek pemasaran. Yang pertama, sasaran pemasaran. Yang kedua, strategi pemasaran. Dan yang ketiga, taktik pemasaran. Lalu yang kedua, aspek produksi meliputi persiapan menanam hidroponik, yang kedua pemilihan bibit, yang ketiga penanaman, yang keempat pemeliharaan. Aspek yang selanjutnya aspek dampak lingkungan, dan aspek yang terakhir adalah aspek organisasi manajemen. Terdiri dari 4. Yang pertama, manajer perusahaan, yang kedua bendahara, yang ketiga divisi produksi dan pemeliharaan, dan yang terakhir divisi pemasaran. Key partnership menjelaskan tentang kemitraan utama, di mana hal ini dapat menjelaskan tentang gambaran jaringan pemasok dan mitra-mitra yang lain sehingga suatu badan usaha ini dapat dilaksanakan dengan baik. Tentunya, bisnis ini tidak akan sempurna jika kami tidak melaksanakan kerjasama dengan beberapa pihak. Untuk itu, kami akan berkolaborasi dengan beberapa pihak seperti
komunitas penanam pohon, masyarakat setempat yang berada di tempat penanaman, dan Dinas Kesehatan dan Lingkungan Hidup. Di dalam bisnis ini, kami akan membangun relasi dengan beberapa usaha seperti usaha makanan cepat saji, di mana mereka akan menjadi pelanggan tetap kami. Sehingga ketika kami akan memanen sayuran, mereka akan tetap setia untuk menerima pasokan dari kami, dan kami akan memberikan biaya yang lebih murah ketika mereka membeli sayur yang lebih banyak. Selain mitra makanan cepat saji, kami juga akan membangun relasi dengan platform penjual sayur online berbasis website seperti GoFarm ID dan Brambang.com, di mana mereka akan menjual hasil panen sayuran kami dan kami akan membantu mereka untuk mengenalkan platform mereka. Struktur biaya merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan ataupun yang digunakan dalam mengoperasikan sebuah model bisnis. Menurut Osterwalder, cost struktur merupakan komponen biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha, membuat dan meningkatkan nilai tambah, berhubungan dengan pelanggan, dan mendapatkan penghasilan, semuanya termasuk dalam komponen biaya. Beberapa komponen biaya dapat dihitung setelah perusahaan mengetahui key resource, key activity, dan key partnership. Cost struktur. Biaya model bisnis dapat dibedakan dalam dua kelas, yaitu model bisnis yang terpacu biaya dan model bisnis yang terpacu nilai. Struktur biaya dapat memiliki karakteristik seperti fixed cost, variable cost, skala ekonomi, dan lingkup ekonomi. Biaya yang mendominasi adalah biaya tetap atau fixed cost berupa gaji dan biaya listrik. Sedangkan variable cost yang cukup besar adalah biaya atas pengadaan stok produk dan biaya distribusi. Secara keseluruhan, model bisnis dalam produk kami menggunakan model cost plus atau pacu pada biaya. Namun, kami tetap memperhatikan value produk yang akan kami jual. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan donasi pohon sangat baik digunakan dalam rancangan usaha. Karena donasi pohon memiliki keunggulan antara lain ramah lingkungan, penghijauan, dan tanaman dipelihara dan diperhatikan dengan intens sehingga kualitas tanaman lebih meningkat.